Ikan cantik ini namanya glowfish, bos. Sesuai namanya, emang ikan ini glowing banget, tanpa skincare ya, bos. Makanya nggak heran, ikan ini banyak jadi ikan peliharaan netizen. Cuannya juga ngeri banget nih, bos, bisa sampai ratusan juta. Anak muda dari Desa Canggu, Kediri ini berani beda dari bisnis keluarganya. Doi lebih memilih berbisnis ikan hias, bos. Padahal keluarganya sudah lama berbisnis ikan konsumsi. Wah, berani tampil beda ya. Gaskeun, bos. Halo bos, selamat datang di desaku. Di sini adalah sentra budidaya pembenihan ikan air tawar. Tapi aku anak muda, pastinya berani beda daripada yang lain. Aku pembudidaya ikan hias. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wah, gebrakan baru nih Mas Azam. Padahal mbah kakungnya Mas Azam ini perintis pertama pembenihan ikan gurame dan tawes di Desa Canggu. Kemudian bisnis ini turun ke anak cucu sampai ke ayahnya Azam. Saat di generasi keempatnya, Mas Azam malah memilih jadi peternak ikan hias, bos. Kok bisa, Mas, lebih memilih beternak ikan hias daripada ikan konsumsi? Pembenihan ikan konsumsi itu kan pemasarannya itu tergantung musiman. Nah, saya melihat peluang ikan hias itu sepanjang tahun itu laku. Nah, enaknya seperti itu. Setelah itu saya tekuni yang awalnya kolam di belakang rumah, sampai sekarang sudah bisa mempunyai 45 kolam. Nah, 45 kolam ini saya tempuh dari 2018 sampai sekarang. Gila. Berarti cuan banget nih, sampai bisa menambah kolam ikan. Hihi. Apalagi peternak ikan glowfish masih sedikit banget, bos. Pantes ikan glowfish Mas Azam laris manis di pasaran. Kios-kios akuarium itu menyerbu. Nah, tapi yang produksi sangat sedikit. Nah, kalau itu saya menangkap peluang itu. Dalam sebulan, Mas Azam bisa menjual lebih dari 50.000 ekor ikan glowfishnya. Dengan harga per ekornya mulai dari Rp700 sampai Rp3.000. Murah banget. Jadi kepo nih sama omset penjualan ikan hiasnya. Boleh dibisikin nggak omsetnya, Mas? Berapa? Maaf ya, sebut omset. Rata-rata itu 120 juta per bulan. Wadidaw, cuan ratusan juta dari jualan ikan hias nih, bos. Mantul banget, tinggal di desa rezeki kota. Ikan hias ini emang laris manis banget sejak 2020 lalu, bos. Banyak penggemar ikan hias yang mencari ikan ini untuk dijadikan koleksi. For your info nih, bos, aslinya glowfish ini adalah ikan hasil rekayasa genetik para peneliti Singapura yang menggunakan gen ubur-ubur di dalam tubuhnya. Tujuan rekayasa ikan ini digunakan sebagai indikator pencemaran air bagi para peneliti, bos. Jika ikannya berubah warna, berarti perairannya tercemar. Hebat ya si glowfish ini. Sekarang si cantik glowfish ini malah dicari para pehobis. Soalnya warnanya lucu-lucu banget ya, bos. Bikin mata adem liatnya. Ditambah ikan ini juga punya sifat friendly. Jadi cocok disandingkan dengan beberapa jenis ikan dalam akuarium. Tapi hati-hati ya, bos. Ada penjual nakal yang menjual ikan glowfish palsu. Ikan glowfish palsu biasanya ikan glassfish yang disuntik pewarna ke badannya. Waduh. Selain suntikan, ada juga ikan glowfish dari proses penggemukan instan yang bikin ikan kelihatan besar, bos. Terus gimana nih Mas Azam cara memilih ikan glowfish yang benar? Halo bos, ini lagi proses sortir ikan glowfish tetranya. Ini kami besarkan selama 2-3 bulan dan pastinya tidak instan dong. Kenapa? Kalau instan seperti ayam broiler. Usianya muda tapi tumbuhnya besar, itu malah bahaya. Kenapa? Bisa-bisa ikannya nanti mengempis. Jadi kalau instan nanti bisa-bisa ikannya itu kekebalannya buruk. Nah,
Nah, seperti itu. Meski di awal merintisnya, Mas Azam mengaku rada kesulitan juga bos buat breeding si ikan glowfish ini. Ya awalnya dulu waktu pertama kali breeding itu susah banget, tapi sampai ke sini itu lama-lama dipelajari, ternyata kalau tahu caranya sangat mudah. Caranya itu kalau kami itu di proses breedingnya, pilih indukan yang memang benar-benar usia matang. Kalau kami itu usianya 8 bulan. Kolam pembesarannya itu memang harus disetting sedemikian rupa dengan alam bebas. Wah, pantes aja nggak kaleng-kaleng bos ikannya. Budidayanya nggak ngasal nih, soal perawatannya juga gampang bos. Dari cara Mas Azam memulai budidaya ini, kelihatan ya bos, kalau perawatannya nggak jauh beda. Suhu harus sesuai dengan alam asli, dan tentunya kudu teratur kasih pakan. Lebih oke lagi, Mas Azam sampai kepikiran bikin edu wisata ikan hias di kampungnya. Edan nih, cuannya bisa double-double, nggak cuma dari penjualan ikan, tapi juga dari edu wisata ini. Asik! Di desa Canggu ini adalah sentra budidaya perikanan. Nah, bisa dikatakan salah satu terbesar di Indonesia. Tapi masih belum ada tanda kutip pintu masuknya kalau mau wisata edukasi, mau belajarnya di mana, lewat mana, itu belum ada. Kami membuka bagaimana orang-orang bisa belajar, bisa berkunjung, itu langsung ke pabrik ikan hiasnya. Asyik, para bos jadi bisa kemari buat belajar budidaya ikan hias nih. Mantap tenan Mas Azam. Begini nih kalau anak muda beraksi, agak lain emang. Kerennya lagi bos, kalau mau beli ikan di sini nggak pakai ribet nih. Tinggal buka aja platform buatan Mas Azam di internet. Pilih mau beli ikan apa, lalu paket ikan akan langsung dikirim ke rumah pembelinya. Mantap, Mas Azam sudah memanfaatkan digital marketing untuk memperluas jangkauan pembeli ikannya. Nah bos, aku sebagai anak muda berani bikin gebrakan baru. Kalian kapan? Yang penting cuan bos. Kan kita juga sebagai pengusaha ini kan makan bebek di sana, ngerasain gitu kan. Oh, ternyata harga kita masih di bawah.